Sekarang kita akan coba membaca sensor suhu dan kelembaban DHT22 pada SP32 menggunakan MicroPython. Nah, ini listing programnya dan ini hardware-nya. Di sini kita menggunakan pin 4 untuk DHT22-nya. Langsung kita buat di Walkwie-nya. Kita save dulu. Kita save copy di sini berarti DHT22 ya. DHT22. Oke. Kita tambahkan DHT22. Muncul seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada PCC ya. Kita ke sini 3,3 volt. Lalu ada ground dulu, ground. Nah, ini ground. Ada di sini ya, ground. Dan ini SDA-nya kita ke nomor 4 ya. 4 tuh ada di sini ya. Nah, ini. Nah, untuk membedakan oke, seperti ini. Hardware-nya sudah kita rakit. Sekarang kita akan coba buat programnya. Kita hapus dulu untuk yang terinputnya. Lanjut kita buat program DHT22 untuk MicroPython. Kita pro machine, kita panggil modul machine, import pin ya. Terus import modul DHT. Terus from time import sleep untuk delay-nya. Oke, kita setup DHT22-nya DHT sensor sama dengan DHT.DHT22 ya, karena kita menggunakan DHT22 pin nomor 4. Oke, seperti ini. Lalu kita perintah while true untuk main programnya. Nah, untuk perintah DHT itu ada namanya, kita akan buat yang namanya try dan accept, yaitu untuk cek berhasil terkoneksi untuk DHT-nya atau gagal, itu nanti akan kita tampilkan di konsol ya. Kita try DHT sensor dot measure ya, kita dot measure ya, seperti ini. Lalu kita baca temperatur, variabel temperatur. Kita akan membaca DHT sensor dot temperatur. Lalu kita baca humidity sama dengan variabel humidity akan menyimpan data dari DHT sensor humidity. Sensor humidity. Lalu kita print menggunakan f string, f temperatur titik 2. Kita pakai f string ya, kita tampilkan variabel temperatur di string temperatur, lalu koma humidity ya, humidity. Oh, ini kita tahu sini Celsius ya. Oke, humidity titik 2, lalu kurung kerawal buka dan tutup, yaitu humidity. Oke, seperti ini. Oke, tutup tanda kutip 2-nya seperti ini ya. Oke, tutup kurung. Oke ya, selesai. Nah, kalau dia error, misalnya baca DHT-nya gagal, maka kita tulis di sini except OS error SA, kemudian print failed to read from DHT22 sensor. Failed to read DHT22 sensor. Seperti ini ya, kita buat datanya. Lalu kita sleep, kita buat delay selama 2 detik. Oke, kita coba. Nah, itu yang muncul ya. Temperatur 24,
Oh, ini ada kurungnya ya, jangan dipakai. Nah, muncul ya. Temperatur 24 derajat Celcius, humidity 40. Dapat dari mana? Dari buktinya kita klik DHT-nya muncul ya 24-40, kita ganti jadi 48,1. Tadi akan berubah nanti jadi 48,1. Nanti jadi 70,5. Nah, yang berubah ya. Seperti itu ya. Agar kita ini kan main programnya kelihatan banyak ya. Jadi kita coba buat, nah, agar main programnya terlihat lebih sedikit programnya, kita buat prosedur ya. Kita panggil untuk DHT-nya menggunakan prosedur. Misalnya di sini dev sensor DHT. Lalu kita seperti ini. Nah, kita tinggal di sini saja, kita copy. Kita taruh di sini, kasih tabulasi ya, ada jarak di sini. Nah, seperti ini. Kita tinggal panggil di sini sensor DHT. Kita refresh lagi. Sekarang kita akan coba bagaimana jika suhu lebih dari 40 derajat, maka LED akan on. Dan jika suhu kurang dari 40 derajat, maka LED akan off. Kita coba di sini, kita tambahkan perintah if di dalam fungsi, dalam prosedur dari sensor DHT-nya. If temperatur lebih dari 40 ya, maka kita akan mengonkan LED dot on. Oke, kita pakai else 2 LED dot off. Seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ada perintah LED on dan LED off. Nah, di sini kita belum menambahkan inisialisasi untuk LED-nya. LED sama dengan pin nomor 12 ya untuk LED-nya, koma pin dot out. Kita coba ya. Nah, temperaturnya 48,1, lebih dari 40 LED-nya on. Kalau misalnya kita ganti menjadi 25,9. Nah, LED-nya off ya. Nah, ini sudah benar. Untuk buat perbandingan, jika suhu lebih atau temperatur lebih dari 40, LED-nya on. Jika kurang dari 40, dia LED-nya off. Nah, kalau misalnya di sini kita tambahkan ya LED-nya jadi warna biru. Nah, sini biru. Nah, ini ada resistor juga. Oke ya, sini ya. Kita rotate dulu resistornya. Kita ganti menjadi 220. Sini ya, 220. Ini ohm ya. Ohm. Oke. Ini ground. Nah, supaya lebih sampai sama, ini ganti warna hitam. Jadi ground ya ini. Oke. Nah, ini misalnya warna nomor sebelahnya 14 ya. Ganti warnanya misalnya jadi warna biru. Nah, berarti dia nomor 14 LED-nya. Sini saya tambahkan untuk inisialisasi LED blue-nya ya. Sini LED blue. Nah, di sini nomor 14 sebagai pin out. Nah, jika temperatur lebih dari 40, LED on. Nah, kalau kita bikin menggunakan elif ya, yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Elif temperatur kan itu lebih dari 40. Kita ganti. Kalau lebih dari sininya lebih dari jangan 70 ya, 50. Kalau ini temperatur lebih dari 40 ya. Kan LED-nya on, LED blue-nya yang on di sini. LED blue on. On. Kalau lebih dari 40, dia LED blue-nya yang on. Kalau lebih dari 50, maka LED blue-nya yang on. Maka LED blue on. Kalau yang kondisi yang lain,
else itu kita bikin LED red-nya dot off sama LED blue-nya dot off ya. Seperti itu. Jadi kalau dia 40 blue-nya on, kalau 50 blue on, red on. Kalau turun jadi 40, LED red-nya tetap on ya. Nah, ini kita buat LED red-nya jadi off juga. Kalau dia 40 dia off ya di sini ya. Oke ya, off ya. Jadi dia mati kalau dia kurang dari 50. Kita coba 25,9, berarti off dua-duanya. Kita ganti menjadi 41 di sini misalnya. Oke, 9 masih belum nyala. 45 ya. 45 kita lihat yang nyala biru ya, nyala ya. Nah, lihat dulu on karena dia lebih dari 40 yaitu 45. Kalau misalnya dia 50, lebih dari 50. Nah, ini 61. Nah, ini 52, kita lihat. Nah, LED-nya nyala ya. Blue-nya nyala, LED-nya juga nyala. Kalau misalnya kita turunin lagi jadi 48, kurang dari 50 kan. Kita lihat 48,1, birunya nyala, merah yang mati. Kalau kurang dari 40, dua-duanya mati. Sudah berfungsi ya. Seperti itu penjelasan tentang sensor DHT22, suhu dan kelembaban, dan juga membandingkan data temperatur sehingga LED biru dan merah akan menyala dan mati sesuai dengan kondisi di sini ya, kondisi dari perbandingan temperaturnya. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil.